Ya, sudah bisa lihat materinya? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Sudah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, hari ini kita akan lanjut perkuliahan tentang IoT, ya. Nah, di mana kaitannya dengan pendidikan Islam. Jadi implementasi Internet of Things ya di dalam pendidikan Islam. Kita lihat di sini ya, teknologi dalam 3 dasawarsa ini telah menampakkan pengaruh pada setiap dan semua kehidupan individu. Ya. Mulai dari masyarakat bahkan sampai ke negara. Ya. Jadi perkembangan akhir-akhir ini Internet of Things ini sangat besar sekali ya. Nah, dengan perangkat teknologi yang modern ya, membuat orang semakin nyaman ya, semakin enjoy dengan apa yang dia lakukan ya. Tinggal hanya dikendalikan saja ya, lewat handphone ya, lewat jarak jauh, menggunakan komunikasi jarak jauh, semua bisa dia kendalikan ya. Dan ini nampak terlihat ya sampai ke lingkungan masyarakat ya. Nah, jadi saat ini dunia luar itu bukan lagi dunia di luar, tapi sama dengan dunia, karena semua di dalam genggaman kita. Lewat IoT ini ya, semua menjadi kecil ya, dunia ini seakan-akan menjadi kecil, kita bisa genggam ya, karena apa yang kita lakukan ini itu semua implementasinya bisa kita laksanakan. Nah, ini juga bisa dikatakan bahwa tidak ada orang yang dapat menghindar dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek ya. Semua anak kecil ya, yang penting sudah pegang handphone, dia sudah bisa mengenal teknologi. Ya, bukan zaman seperti saya dulu tahun 70-an lahir ya, mana ada TV saja masih belum ada saat itu. Ya. Jadi betul-betul memang iptek ini berkembang ya, masyarakat juga ikut berkembang, individu juga berkembang ya, bahkan negara juga harus siap mengikuti perkembangan ini. Ya. Jadi iptek itu bukan saja dirasakan oleh individu, tetapi dirasakan oleh semua orang. Ya. Nah, jadi masyarakat kita di lingkungan kita, ya, dengan adanya internet kita sudah bisa komunikasi, ya, dan internet video call bisa melakukan video streaming dan segala macam, ya. Nah, jadi dengan adanya kemajuan di bidang teknologi ini, ya, luar biasa. Saat ini apa saja bisa kita lakukan. Nah, sekarang yang menjadi persoalan sekaligus pertanyaan bagi kita tentunya adalah bagaimana dengan eksistensinya pendidikan Islam dalam menghadapi arus perkembangan iptek ini, ya, khususnya ya di dalam skala bidang ini ya. Nah, jadi kalau melihat persoalan-persoalan seperti ini ya, Islam mengikuti perkembangan ya. Islam mengikuti perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu manusia juga harus mengikuti perkembangan ya. Nah, para peneliti, para penemu-penemu kita dulu adalah orang-orang Islam yang hebat ya. Para negara-negara di Tunisia, di Mesir ya, di Yordania ya, sebenarnya sudah ada penemu-penemu Islam saat itu, tapi hanya tidak terlalu berkembang ya, karena kelengkapan dan
infrastruktur untuk melakukan penelitian-penelitian lebih jauh itu masih kurang. Sehingga mereka harus belajar keluar ke negara-negara barat. Nah, dari negara baratlah semua ini dikembangkan. Iptek ini dikembangkan, ya. Nah, contoh Anda lihat saat ini Cina, semua masyarakat, semua tokoh-tokoh Cina itu belajar keluar. Setelah berhasil, dapat ilmunya, pulang kembangkan di negaranya. Jadilah produk-produk. Dan kali ini Cina apa saja yang tidak bisa dia buat, semua bisa dia buat. Ya, tinggal hanya roh saja, ya, nyawa saja belum bisa dia buat. Ya, tapi kalau lain dari itu bisa dia buat. Ya, organ-organ vital kita, jantung, ya, paru-paru bisa dia buat saat ini. Ya, nah, jadi tidak perlu lagi kita jauh-jauh. Di Cina sudah cukup. Nah, ilmuwan-ilmuwan kita juga banyak, ya, di Singapura, ya, di rumah-rumah sakit besar di Singapura, ya. Nah, itu bisa mengembangkan, ya. Contoh orang yang sakit jantung, standby di rumah sakit, di rumah saja dia bisa kendalikan dari rumah. Jadi informasi selalu dia dapat. Pasiennya bagaimana, itu lewat IoT ini semua. Nah, bagaimanapun juga, pendidikan Islam, terutama lembaganya dituntut untuk mampu mengadaptasikan dirinya dengan kondisi yang ada. Ya, jadi perlu juga pengembangan teknologi ini itu berkembang juga mengikuti perkembangan yang ada. Ya. Nah, di samping dapat mengadopsi dirinya, Islam juga dituntut untuk kalau perlu merebutnya kembali. Ya. Nah, jadi dulu di masa kalau kita lihat buku-buku sejarah, kita baca sejarah, ya, peran-peran ilmuwan-ilmuwan Islam itu luar biasa. Ya. Nah, sekarang sudah banyak juga ilmuwan-ilmuwan baru itu tumbuh, berkembang, ya, dan mampu menciptakan sesuatu yang lebih dari yang ada sebelumnya. Nah, kita lihat saat ini pengaruh teknologi dan internet itu memberikan dampak yang di dalam kaum muda, ya, dan menentukan peran mereka untuk merespon perubahan-perubahan yang global. Nah, di sini kita lihat memang banyak tren, ya, yang muncul, ya, mengikuti perubahan secara global. Nah, jadi perubahan global ini bisa saja terjadi, tetapi kalau pada diri kita, ya, diri seorang muslim itu tidak punya benteng yang kuat, pasti dia akan terpengaruh akibat perubahan-perubahan ini. Islam menyadari hal itu, ya, terutama di generasi muda itu perlu adanya satu pembentengan yang luar biasa, ya. Nah, saat ini lewat IoT, ya, kita bisa live streaming dari mana saja, kita bisa mencari jurnal-jurnal apa semua, ya, bahan-bahan bacaan kita lewat internet, ya, kita bisa menonton video-video, ya, jadi bukan hanya tulisan tapi bisa disajikan lewat live streaming, semua bisa kita dapatkan saat ini. Jadi sungguh luar biasa. Kemudian pengertian pendidikan Islam merupakan suatu pendidikan yang sangat urgent bagi kehidupan manusia. Karena segala potensi yang dimilikinya dan segala potensi peradaban sosial, ya, yang ada di masyarakat itu harus mencerminkan bahwa pendidikan Islam itu bisa tumbuh dan berkembang, terutama dalam dirinya, di masyarakat maupun di negara. Nah, faktor manusia menuju suatu kemajuan itu diperlukan juga lewat pendidikan. Lewat belajarlah kita bisa tahu, ya. Lewat memahami, lewat belajarlah kita bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan akidah-akidah agama. Nah, maka dari itu pendidikan Islam itu wajib, ya, untuk menjadi dasar, ya, terutama mengatasi paradigma-paradigma baru. Nah, sedangkan IoT itu sendiri itu terhubung dan terintegrasi
hanya menggunakan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Ya, jadi ada koneksi yang terhubung ya antara satu perangkat ya, itu menghasilkan satu kode atau data. Yaitu kalau di IT ya. Nah, kita menghasilkan satu kode-kode untuk data yang bisa diidentifikasi. Kita bisa identifikasi permasalahan-permasalahan ya. Kemudian kita bisa akses ke dalamnya dan kita bisa mendapatkan seluruh informasi yang kita inginkan. Hari ini tidak ada informasi yang tidak bisa kita dapat. Ya, hari ini kita cari pasti kita dapat. Ya, apa yang kita inginkan semua pasti ada di situ. Nah, di mana peran IoT? Sejalan dengan perkembangan zaman, ya, seluruh kegiatan aktivitas pendidikan ini berikan satu apresiasi, ya, karena lewat dunia pendidikan inilah inovasi itu muncul, ya, inovasi, adaptasi, ya, atau adopter, ya, mengadopsi itu berkembang lewat pendidikan-pendidikan yang kita peroleh. Nah, dengan adanya IoT ini semua muncul, ya. Anda pun sendiri bisa ide-ide itu muncul setelah melihat sesuatu. Oh, dia punya sampai di hanya begini saja. Saya punya bisa kembangkan lebih dari dia. Jadi A punya ide, ya, walaupun A-nya masih dangkal, B bisa menaikkan kedangkalan itu. B menilai bahwa masih dangkal juga, maka C membenahi ide dari si B. Begitu terus menerus, ya, begitu terus menerus. Karena prinsipnya manusia tidak pernah bosan, selalu mencari hal-hal yang baru. Nah, yang dilakukan terus menerus, ya, di dalam diri kita, di dalam masyarakat kita, maupun di dalam negara. Ya, kita lihat saat ini perkembangan yang sangat luar biasa. Kita bisa melakukan telekonferensi, ya. Nah, lewat telekonferensi bisa kita komunikasi jarak jauh, ya. Hari ini tidak perlu kuliah, kita bisa lewat Zoom, ya. Tidak perlu luring, tapi bisa ke depan bisa kita blended, ya. Ada yang kuliah online, ada yang offline. Nah, itu bisa kita kembangkan semua lewat IoT ini, ya, bisa kita lakukan, ya, seperti hari ini kita telah lakukan. Nah, kemudian sesuatu yang tadi dianggap itu menjadi nilai positif, maka muncul lagi transformasi baru. Lembaga-lembaga pendidikan baru, ya, sekolah Islam terpadu, ya, membuat laboratorium, ya, studi-studi ilmiah yang dilakukan di luar sekolah maupun sampai ke luar negeri, bisa hari ini bisa kita lakukan lewat IoT, ya. Misalnya saat ini Anda bisa kendalikan jarak jauh, ya, atau mau berdiskusi lewat jarak jauh juga boleh, tinggal memanfaatkan media-media yang ada. Anda mau pakai Google Meet, Anda mau pakai Zoom dan segala macam, itu bebas, ya. Nah, sehingga lewat internetnya dunia pesantren pun bisa berkembang, ya. Dunia pesantren pun bisa berkembang. Nah, saat ini pesantren bukan hanya sebagai tempat untuk kita belajar kajian-kajian agama, belajar mengaji, belajar menghafal, belajar mengkaji, ya, bukan. Tapi pesantren saat ini juga diberikan wewenang untuk bisa menghasilkan tenaga-tenaga terampil, ya. Jadi tenaga-tenaga yang siap pakai. Nah, makanya seperti pesantren itu sudah ada semacam vokasi, ya, pendidikan vokasi, pendidikan yang mempunyai keluaran yang siap bekerja. Nah, itu nanti ada di buku saya yang satunya itu, filsafat tentang pesantren, itu membahas tentang hal itu. Nah, jadi dia diberikan bantuan oleh negara untuk menghasilkan para santri-santri ini yang akan keluar selesai bukan saja sebagai penghafal Al-Quran, bukan saja sebagai
uh, hadis-hadis, ya. Tapi mereka juga bisa kerja di dunia masyarakat yang lain, ya, sesuai dengan kemampuan mereka yang sudah dilatih selama mereka berada di pesantren. Jadi siap pakai, tenaga siap pakai, ya. Apakah sebentar dia geluti di bidang komputer, apakah di desain, ya, dan keterampilan-keterampilan lain yang dia bisa miliki. Nah, bahkan saat ini SMK itu sudah mulai lebih spesifik, ya. Misalnya ada otomotif, ada yang tata boga, ada yang apalah begitu, ya. Spesifik semua karena dia melihat potensi-potensi yang ada. Jadi SMK dibangun di tiap-tiap daerah diharapkan melihat dulu apa potensi daerah itu. Misalnya di potensi di daerah itu adalah kelapa sawit, ya. Bagaimana? Berarti SMK yang disiapkan di situ bagaimana siap untuk mengolah kelapa sawit. Dia bisa membaca referensi lewat yang didapat lewat internet, ya. Dia bisa melihat bagaimana prosesinya, apakah kandungan. Dengan demikian setelah dia selesai nantinya, ya, dia mampu bekerja di bidang itu sehingga kemakmuran yang ada di satu tempat itu bisa ditingkatkan, ya, akibat dari belajar. Jadi pesantren plus, ya, pesantren plus. Nah, jadi apa yang dia dapat dia bisa kembangkan di masyarakat dan dia bisa meningkatkan perekonomian di masyarakat, ya. Itu tujuannya seperti itu. Nah, di tingkat perguruan tinggi juga menggunakan akses dan jurnal-jurnal online itu semakin meningkat saat ini, ya. Bahkan tren publikasi menjadi jurnal berbasis online. Jadi saya ingatkan bahwa teman-teman yang ada di sini, jadi sebelum nanti kita akan terapkan itu jurnal, ya, online dipublikasi. Jadi tugas akhir Anda itu sebelum ujian tutup, ujian akhir itu harus wajib membuat jurnal, ya, dan dipublikasikan. Kalau memang ada yang bisa diseminarkan, itu juga mendapat nilai yang lebih lagi, ya. Jadi harus paham. Nah, di samping itu kita lihat pertukaran informasi, akses ilmu pengetahuan itu juga terlihat semakin mudah. Kita tidak perlu belajar datang ke Australia. Kita tinggal masuk saja akses ke sana. Ya, kalau dapat izin akses, ya kita bisa mendapat semua informasi apa yang kita butuhkan. Buku, jurnal, ya, informasi apapun bisa kita dapatkan di situ. Nah, sarana pendidikan pun tidak terbatas pada sekat-sekat ruang kelas saja. Internet telah menjadi jendela baru di dunia transmisi pengetahuan yang diterima oleh anak didik. Apalagi lewat YouTube, ya, Google, platform, media online dan sebagainya. Nah, itu semua dimanfaatkan sebagai tutorial, ya, sebagai informasi, ya. Nah, apalagi terutama yang jauh, ya. Nah, supaya lebih ini ya kita buat gitu. Sebenarnya saya ingin nanti ada satu diskusi, ya, topik-topik diskusi, ya, peran ini di dalam di bidang telekomunikasi teknik elektro itu Anda diskusikan, masukkan ke dalam YouTube. Jadi materinya nanti Anda bikin, ya, masukkan YouTube, Anda kirim ke saya, ya. Nah, nanti jadi tugas berikut, ya. Tugas berikut Anda nanti bikin suatu YouTube, satu kelompok misalnya 4 orang. Nah, presentasi diskusi mengenai topik yang saya berikan. Nah, nanti saya kasih durasi. Bahwa diskusi itu minimal misalnya 40 menit. Nah, Anda misalnya lakukan diskusi, tapi videonya tinggal kirim, nanti saya mungkin penilaian bagaimana pemahaman Anda, ya, tentang materi yang saya berikan, ya. Jadi masing-masing orang nanti bisa membuat, ya, supaya ada punya nilai. Ditambah lagi dengan program pemerintah yang menyangkut persaingan pasar bebas ekonomi ASEAN. Nah, jadi kita bisa jual produk kita saat ini, ya. Jadi kita tinggal di kampung saja, tapi karena kita bisa akses internet, produk kita yang ada di kampung bisa kita jual ke Jawa. Nah, setelah orang lihat, terjadi nomor kontak, Anda masukkan nomor telepon, terjadi komunikasi, tawar-menawar, deal.
ya sudah terjadi jual beli. Nah, jadi sekarang tidak perlu lagi barang itu kita bawa ya, sewa kapal. Kita ke Jawa, tawar satu ini, tapi kita pajang aja di situ. Kasihkan informasi. Saya punya di sini, ya kualitasnya begini, ya kadarnya begini, ya harga yang kita buka begini. Silakan yang berminat untuk melakukan negosiasi. Nah, tinggal Anda melakukan komunikasi, ya lebih lanjut. Nah, itu pun mempermudah, ya. Jadi tidak ada masalah hari ini. Keuntungan penggunaan IoT. Pertama, memberikan informasi real time dengan konten-konten keagamaan atau dakwah yang ramah, anti hoax, inspirasi untuk mengantisipasi berbagai situs-situs lain yang bercorak radikal, anti kebinekaan dan sebagainya. Informasi real time dan analisis prediktif akan meningkatkan perencanaan, kelembagaan dan alokasi sumber daya ke berbagai tingkat manajemen. Nah, jadi dengan adanya real time kita bisa membuat bantahan kalau memang itu tidak benar, ya yang benar begini, ya kita bisa, ya. Yang perlu kita jaga jangan menimbulkan sebuah radikal-radikal, ya. Anti kita ini satu, ya jangan kita bercerai-berai, ya. Nah, ingat bahwa kita ini besar, ya negara kita sangat besar, punya jumlah penduduk yang cukup banyak, ya. Jadi harus saling informasi harus real time, ya harus betul-betul jangan sampai informasi itu salah, akhirnya orang bisa menangkap yang lain, ya. Nah, gitu. Menyediakan konten pembelajaran dapat berperan sebagai pengganti pengalaman nyata. Nah, itu keuntungannya di situ, ya. Kita bisa membuat konten pembelajaran yang baik, yang benar, ya. Seakan-akan kita buat itu nyata. Menyediakan program studi penjurusan keahlian bagi masyarakat dalam bidang ini. Nah, jadi kita bagaimana hari ini siapa yang tidak tahu dunia komputer? Anak kecil aja pegang handphone sudah pintar, ya tahu. Apalagi kalau suruh main game, wah cepat sekali, ya. Nah cepat sekali. Nah jadi tinggal bagaimana kita mengarahkan anak-anak supaya bisa belajar lebih giat lagi. Selama pandemi kita lihat internet itu sangat luar biasa sekarang. Penggunaan sangat luar biasa. Nah, kita belajar, ya kalau di rumah misalnya bersaudara 3 orang, pasti 3-3 punya handphone sendiri-sendiri kan. Nah, akses juga sendiri-sendiri lagi. Tinggal orang tuanya pusing beli pulsa saja untuk kuotanya. Ya, penyediaan kuota yang selalu siap, ya karena sistem belajar dan belajar lewat IoT, ya lewat internet. Ya, seperti Zoom terserah mau belajar malam, ya, mau belajar siang terserah. Yang mana waktu luang bisa belajar, ya. Adanya e-learning, ya saat ini seperti e-learning kita gunakan itu makin hari makin maju. Jadi kita tidak perlu untuk tatap muka, tapi lewat Zoom ini, ya, lewat daring ini bisa kita melakukan akses. Apa kekurangannya? Ya kekurangannya ya tadi kecepatannya, ya yang tidak bisa, kadang bagus kadang tidak, ya. Kemudian kadang terjadi kebocoran data, ya. Nah, privasi, ya ada yang hack, ya dan segala macam, ya. Pernah saya punya tiba-tiba itu saya jadi jual mobil langsung heboh juga, ya. Nah, FB saya dihack, tiba-tiba muncul saya jual mobil, dari mana-mana saya bisa jual mobil, saya lelang mobil misalnya. Nah, jadi itu banyak, ya. Jadi banyak data-data kita itu yang dibocorkan, ya, yang diambil alih, terutama data bank yang paling berbahaya, ya. Nah, harus Anda lindungi itu. Bertanya sangat hati-hati sekali untuk memberikan data saat ini. Kalau tidak, ya Anda punya rekening dia kasih jebol juga. Kalau sudah jebol kan pusing, ya. Nah, tapi kalau uangnya sudah tidak ada, ya sama saja. Walaupun bank masih bisa mencari, tapi ya kalau dia sudah tarik tunai, ya repot juga, ya. Nah, jadi itu harus berhati-hati. Jadi dengan kekurangan IT adalah misalnya perbedaan kultur. Nah, ini pada kebebasan ini tanpa batas. Kita bisa menonton hal-hal yang
bukan budaya kita, ya, kita bisa mengikutnya, akhirnya jadi kacau jadinya, ya. Jadi harus ada benteng-benteng pada diri kita semua, ya. IoT sangat kita butuhkan, tapi harus punya filter-filter yang sangat kuat, ya, untuk mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, contoh penerapan adalah aplikasi tematis Al-Quran berbasis web. Ya, itu saat ini sudah bisa kita gunakan, ya. Nah, kita membuat aplikasi kuis-kuis, ya, tentang pengetahuan-pengetahuan tentang Islam, ya. Nah, kemudian banyak hal yang bisa kita lakukan, ya. Ini adalah contoh penerapan, ya. Nah, bisa kita belajar mengaji, ya. Nah, bisa belajar kajian, ya. Bisa kita bagaimana, apalagi namanya itu sekarang yang murotal itu, ya. Nah, itu sangat luar biasa lah. Itu bisa kita gunakan. Nah, jadi dalam pandangan Islam, antara agama Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi ke dalam satu sistem yang disebut dengan dinul Islam. Di dalamnya terdapat 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Ya, iman, ilmu, dan amal soleh. Ya. Nah, jadi di situ dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 dan 25, ya. Jadi dikatakan bahwa pohon itu mengeluarkan buahnya setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu agar manusia selalu ingat kepadanya. Ya. Jadi apa? Semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menikmati, kita tinggal mensyukuri apa yang telah diciptakan, ya, lewat orang lain. Jadi ilmuwan-ilmuwan lain itu, ya, menciptakan hal-hal seperti ini dan kita tinggal menikmati hasil ciptaannya. Sebenarnya ilmuwan itu hanya sebagai tempat transit bagi saya, ya. Contoh, ya, saya diberikan amanah itu, ya, saya mentransfer ke Anda berarti hanya sebagai transit saja. Nah, supaya Anda ingat bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha mengetahui, dan Allah Maha memberikan rezeki. Apa yang kita butuhkan, maka Dia akan berikan. Maka dari itu kita wajib selalu bersyukur, berdoa, ya, bersyukur atas apa yang telah diberikan kita untuk kita gunakan untuk kebaikan. Ya, jadi bukan untuk kejahatan, tapi untuk kebaikan. Karena di dunia itu IoT ini juga banyak hal-hal yang dibikin sebagai dunia kejahatan. Ya, jadi kalau filter kita kuat, ya pasti kita bisa, ya, penipuan-penipuan yang secara online itu cukup banyak, ya. Nah, jadi itu hal-hal yang mendasar, ya. Jadi ada plus minus, ya, di IoT ini. Tinggal bagaimana otak manusia ini yang berpikir, apakah saya mau pakai untuk kebaikan atau untuk memakai secara keburukan. Oke, demikian materi singkat ini. Silakan ada yang mau berdiskusi, silakan. Saya persilakan. Silakan. Yang mau bertanya silakan. IoT. Ada yang mau bertanya silakan. Silakan. Halo, mana semua ini? Iya, Pak. Ya, bagaimana? Ada yang bertanya atau saya lanjut? Ya, kalau tidak ada bertanya kita lanjut saja, ya, untuk sebenarnya materi, pemburu materi. Nah, ini
di sisi lain lagi tadi IoT, kita berbicara lagi pemanfaatan energi listrik ya, ditinjau dari Al-Qur'an. Ya. Kita lihat di sini. Maaf, jaringannya ini agak putus-putus ini. Ya. Jadi kita lihat pengertian listrik. Listrik adalah sesuatu yang memiliki suatu muatan dan muatan itu adalah positif dan negatif. Kalau positif disebut proton, negatif adalah elektron yang bisa mengalir melalui suatu penghantar di dalam sebuah rangkaian. Nah, di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35 Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard kamiskati fiha misbah al-misbahu fi zujajah. Az-zujajah ka'annaha kaukabun durriyun yukadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala garbiyah yakadu zaituha yusiu walau lam tashunar nurun ala nur yahdillah mayyasha wa yadribu Allahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Nah, itu di dalam surat An-Nur ayat 35. Nah, artinya Allah, sebentar ini masih banyak yang mau join ini. Betul-betul. Atau pemberi cahaya, ya, langit dan bumi. Perumpamaan cahaya itu adalah seperti sebuah lubang yang tertembus, yang di dalamnya pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun, dan tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya, ya, nur ala nur, berlapis-lapis. Allah membina siapa yang dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi di situ, ya, itu Allah memberikan perumpamaan, ya. Jadi ada cahaya di atas cahaya. Ya, jadi di langit dan bumi ini pasti ada cahaya, ya. Nah, jadi kan menebar, ya, kemana-mana. Jadi ada energi, ya, energi yang tumbuh, yang timbul, menghasilkan cahaya, dan cahaya itulah akan menerangi. Ya, kira-kira kalau saat ini tidak ada cahaya, apa yang terjadi? Berarti gelap terus kan, malam terus kan. Di samping ada cahaya matahari, ada cahaya bulan, ada cahaya dari lampu, dan seterusnya. Nah, maka dari sinilah terinspirasilah para ilmuwan, ya, tentang cahaya ini, supaya cahaya ini bisa dimanfaatkan lewat bentuk yang lain. Nah, dibuatlah pembangkit listrik tenaga air untuk bisa menghasilkan cahaya. Itu prinsip kerjanya, yaitu menggunakan air untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi gerak yang dikonversi menjadi energi listrik oleh generator. Ya. Nah, jadi bisa kita lihat pembangkit listrik tenaga air ini, ya, dari sumbernya itu air terjun, bisa juga dari air laut, ya. Nah, itu air terjun, berarti pada ketinggian tertentu air itu jatuh bisa memutar turbin. Demikian juga dengan air laut, ya. Nah, air laut itu bisa dimanfaatkan bagaimana bisa menggerakkan turbin. Nah, ayat juga tentang air itu dalam Al-Baqarah ayat 164, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri min fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai ma fi wa ahya bihil arda ba'da mautiha wa basta fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahab wal mutakhari bainas samai wal ardi qaumi yaqulun. Ya. Nah, itu di Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi
silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu air itu dihidupkan bumi sesudah mati, kering, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, berisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, kita inilah orang yang bisa memikirkan fenomena-fenomena itu yang akan terjadi. Ya, akibat ada perubahan siang malam, ya, itu bisa kita pikirkan bagaimana perputaran bumi ini. Ya, nah, di sini ayat ini mengarahkan kita untuk berpikir dan memahami dengan sebenar-benarnya terhadap manfaat air terhadap kehidupan. Khusus untuk mengembangkan sumber pembangkit energi, potensi ini terutama di daerah aliran. Adapun yang dimaksud dengan daerah aliran adalah daerah sungai, ya, adalah wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan menampung, menyimpan, mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Tidak ada yang mengatur, ya. Yang penting air itu pasti menuju ke tempat yang paling rendah. Nah, disitulah muncul ide bagaimana membuat pembangkit, gitu, ya, karena air itu tetap mengalir, dia tetap mengalir. Nah, dari mengalir itulah muncul ide bagaimana supaya bisa memberikan kontribusi, yaitu dalam bentuk listrik, ya. Dengan listrik inilah orang bisa memanfaatkan semua apa yang bisa dimanfaatkan, ya. Kita bisa memanfaatkan, bisa ngecat pakai kulkas, segala macam yang bisa kita gunakan, potensi-potensi apa yang ada bisa kita gunakan lewat pembangkit listrik ini. Nah, pembangkit listrik ini cukup banyak, ya. Nah, mana yang lebih berpotensi, mana yang ramah lingkungan, dilihat, ya, mana yang lebih efisien, ya. Dilihat juga dari lokasinya, dikasih tempatnya. Ya, tidak mungkin semua dibuatkan di situ, ya. Ada tempat-tempat tertentu, misalkan untuk tenaga bayu, ya. Nah, misalnya ada di mana, di Sidrap, di Ponto, ya. Tidak mungkin kita bikin juga di Makassar. Nah, karena dia pasti ada riset dulu tentang potensi angin bagaimana, ya, kecepatan angin bagaimana. Nah, sehingga pembangkit itu bisa dimanfaatkan. Nah, pembangkit tenaga bayu ini, ya, kalau di Sulawesi Selatan ada 2, ya. Nah, ini yang kategori pembangkit energi terbarukan, yaitu menggunakan energi kinetik angin untuk menggerakkan baling-baling sehingga menghasilkan energi gerak yang dikonversi oleh generator. Ya, nah, ini salah satu ayat ini di As-Saba yang menjelaskan tentang angin. Wali Sulaiman al-riha uduha syahrun warawahuha wa asalna lahu ainal gitri wa minal jinni may ya'mal baina yadayhi bi izni rabbi wa may yazihum an amrina bi bizikhu min azabil. Jadi kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan juga. Ya, kami alihkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, ya, dengan izin Tuhannya, dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Ya, itu awalnya. Nah, jadi di ayat ini menjelaskan bahwa di zaman Nabi Sulaiman telah terjadi salah satu fenomena sumber daya alam, yaitu sumber energi yang bisa menggerakkan kapal, ya, yang berlayar di lautan. Angin, ya, kapal itu bisa bergerak, ya, lewat angin kapal itu bisa melakukan perpindahan. Nah, jadi di zaman itulah sudah orang mulai berpikir, oh, angin ini manfaatnya bagaimana, ya. Jadi dengan angin ini bisa kapal yang begitu besar, begitu berat, ya, bagaimana kalau kita manfaatkan supaya bisa menghasilkan juga energi. Nah, makanya dibuatlah turbin-turbin yang bisa berputar dengan bantuan dari angin, ya. Nah, makanya di beberapa itu dicoba dibangun, ya, bayu ini, ya, di Sidrap, di Jeneponto, karena
memang potensinya sangat besar ya. Potensi anginnya sangat besar. Nah, dengan demikian itu mampu bisa menggerakkan. Nah, kemudian tenaga surya ya, memanfaatkan matahari ya. Nah, ini panel-panel suryanya ya. Nah, jadi kalau matahari bagus ya, maka itu bisa juga dimanfaatkan. Seperti di surat An-Naba ayat 13, wa ja'alna sirajan wa haja. Nah, dan kami amat terang itu matahari. Dari ayat ini saja, sepotong saja nih, wa ja'alna sirajan wa haja. Jelaskan bahwa matahari merupakan salah satu ciptaannya yang memiliki sinar yang terang, sehingga dari pancaran sinar tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik yang terbarukan. Artinya Allah sudah memberikan matahari, ya. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan, bisa berpikir dengan matahari, cahaya matahari bisa kita membuat sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian ada panas bumi, ya. Nah, ini juga ya terbarukan ya. Jadi ada gas panas yang ada ini itu bisa menghasilkan menggerakkan turbin uap ya, dikonversi menjadi energi juga. Nah, ini juga di dalam surat Al-Anbiya ayat 31 ya. Nah, wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun ya. Nah, jadi kami di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka, dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Nah, jadi keberadaan gunung di sini yaitu sebagai penyeimbang ya. Nah, jadi di Indonesia itu kan banyak gunung ya. Nah, gunung berapi. Jadi potensi panas yang ada di dalam gunung berapi itu bisa dimanfaatkan menjadi sebuah energi panas bumi ya, yang itu bisa dipakai juga sebagai pembangkit. Gitu. Oke, itu mungkin materi-materi yang bisa dibahas. Jadi nanti Anda bisa, saya harap bisa membuat nanti kajian ya, bisa membuat kajian. Sebentar saya masukkan di LMS ya, kajian-kajian apa yang bisa nanti Anda lakukan. Gitu. Saya harap supaya bisa menjadi kajian yang baik ya. Terutama selain energi ya, selain energi listrik maupun di bidang IT banyak sekali ya peran di dalam sini ya, khusus di bidang teknik elektro ya, teknik elektro. Nah, jadi nanti bisa dibentuk tim ya, kelompok-kelompok, dan nanti Anda bisa memberikan laporan ke saya hasil kajian-kajian itu. Mungkin sudah isi absen di kalam? Sudah isi absen di kalam? Sudah ya? Ya, Pak. Oke. Jadi nanti saya akan masuk sebentar tugasnya di kalam ya. Ada yang mau tanya silakan. Ada yang mau tanya silakan. Sebentar ya. Bentar.
Ya, bagaimana? Ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Halo? Halo? Ya, Pak. Ada yang mau tanya? Ada yang bertanya? Silakan. Belum, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya sampaikan soalnya ya di LMS tugasnya ya, supaya bisa ini ya, bisa. Ya, nanti tugasnya itu kelompok ya. Silakan cari teman sendiri aja. Tapi nanti materinya disampaikan ke saya ya. Nah, Berapa orang, Pak, satu kelompok, Pak? empat orang. Oh, iya. 4 orang aja, cari sendiri aja. Lagi ada yang tidak lengkap, berarti bentuk kelompok sendiri. Apakah dia sendiri atau bagaimana? Ya. Ya, Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.